Setelah matahari buatan, kini Cina membuat bulan. Bukan Cina kalau tidak terus berinovasi, memajukan peradaban, eksperimental rumit, kompleks, dan pertama di dunia, selesai dibangun di Cina, yaitu bulan buatan manusia. Jumpa kembali Sobat All About China. Matahari buatan telah menjadi terobosan bagi sumber energi manusia masa depan. Cina masih memimpin dan telah menuntaskan banyak halangan dalam menciptakan reaktor nuklir fusi yang meniru reaksi fusi matahari. Reaktor fusi buatan Cina memiliki suhu 5 kali lebih panas dari matahari. Matahari buatan dibangun untuk menyediakan energi berlimpah, bersih, murah bagi anak cucu kita. Setelah membangun matahari buatan, Cina kembali membuat hal mustahil menjadi nyata dengan membangun bulan buatan. Bulan buatan bukan seperti yang kita bayangkan, melainkan sebuah lab eksperimen yang sangat-sangat rumit, yang sanggup mensimulasikan keadaan lingkungan di bulan, bukan hanya di bulan, namun di planet lain, seperti Mars atau ruang angkasa. Hal yang dilakukan di ruang angkasa atau planet lain, kini dapat diselesaikan di bumi. Kata lain, planet lain atau ruang angkasa dipindahkan di sebuah lab. Institusi Teknologi Harbin bersama China Aerospace and Science Technology Corporation (CASC) alias Badan Dirgantara Cina menuntaskan pembangunan bulan buatan. Sebuah taman seluas 50 lapangan sepak bola, terdapat 4 gedung laboratorium. Disinilah lab-lab eksperimen ruang angkasa pertama di dunia dibangun. Lab eksperimen yang sangat rumit dapat mensimulasikan setidaknya 9 kategori faktor ruang angkasa atau planet, seperti ruang hampa, radiasi seperti radiasi elektromagnetik, radiasi ultraviolet, sinar X, radiasi elektron, kemudian suhu, iradiasi partikel, oksigen atom, debu seperti debu bermuatan mikron atau submikron, kemudian medan magnet lemah, kemudian plasma dan sebagainya. Banyak hal rumit yang tidak mudah dijabarkan. Yang pasti tujuan pembangunan adalah untuk memahami keadaan di planet atau ruang angkasa, dapat secara komprehensif dipelajari secara mendalam untuk memahami lebih baik keadaan di luar bumi. Tujuan utama Cina adalah mengirim manusia ke permukaan bulan, menginjak bulan. Namun sebelum hal itu terwujud, Cina harus membangun lingkungan bulan secara komprehensif untuk menyiapkan hal yang harus disiapkan dan mencegah hal buruk terjadi, mengingat lingkungan bulan tidak sama dengan lingkungan di bumi. Tidak seperti Amerika yang secara ajaib dapat mengirim beberapa kali ekspedisi Apollo, bermain-main debu di bulan, bermobil ria, sekalipun teknologi saat itu semestinya tidak memungkinkan, dan sangat amat berbahaya bagi para kru yang dapat terpapar radiasi, baik dari tanah, atmosfer yang tipis, dan sebagainya. Cina tidak sedang bermain dadu atau judi yang dapat membahayakan keselamatan kru. Oleh itu, membangun bulan buatan adalah jawaban untuk misi besar ke depan, yaitu orang Cina akan menginjak bulan, bahkan membangun stasiun permukaan di bulan. Keadaan lingkungan di permukaan bulan harus benar-benar dipahami secara komprehensif. Bagaimana para ilmuwan harus menyediakan pakaian yang tepat setelah melihat reaksi dan memahami keadaan real di permukaan bulan, menyiapkan spacecraft, lander, apapun itu, setelah memahami keadaan permukaan bulan dengan tepat. Lab eksperimen rumit tersebut juga mensimulasikan keadaan permukaan Mars, debu Mars, dan sebagainya.
sebagai misi Cina akan mengeruk tanah Mars dan mengirim kembali ke bumi. Semua langkah masa depan Cina disiapkan jauh hari dengan tepat untuk meminimalisir kegagalan. Lab eksperimen bulan buatan Cina akan dibuka untuk ilmuwan. Di akhir tahun, dipastikan dunia dirgantara akan mengalami percepatan. Ilmuwan kini akan semakin jelas menyiapkan kendaraan ruang angkasa untuk menaklukkan luar angkasa, bahkan planet lain. Ketika Cina sanggup mendarat di bulan, dan hal yang paling rumit yaitu di Mars, pertama kali langsung berhasil, langsung mendarat dengan lander dan rover, membuat Amerika terkejut. Mereka memerlukan proses yang panjang untuk memperoleh hasil seperti hari ini. Namun, Cina secara ajaib melakukan yang sama, sebab Cina sebenarnya telah menyiapkan jauh hari, tidak terburu-buru, tidak untuk melakukan perlombaan seperti era Perang Dingin antara Soviet dan Amerika. Saat itu kedua negara berlomba, gagal, kirim lagi, gagal lagi, kirim lagi. Demikian terus menerus. Bahkan modal nekat, bagi Cina hal itu tidak berlaku. Sebab pengetahuan pencapaian di ruang angkasa bukan modal nekat atau instan, atau lebih-lebih perjudian, tapi berjenjang dan melayani pengetahuan bangsa atau peradaban. Amerika menghentikan banyak proyek mercusuar seperti Apollo, roket kuat Saturn V, stasiun angkasa Skylab, terakhir pesawat ulang-alik Space Shuttle, sebab memiliki banyak masalah. Bahkan puluhan kru atau astronot telah gugur akibat proyek perlombaan tersebut. Proyek Artemis sepertinya juga demikian. Proyek tersebut muncul di era Trump. Saat itu mereka melihat Cina bolak-balik ke bulan dengan mudah. Dan bos NASA takut apabila Cina mendahului Amerika menginjak bulan. Oleh itu mereka mengucurkan banyak dana, menghasut sana-sini. Cina tidak diizinkan mendahului mereka. Disangkanya Cina adalah Soviet. Cina mempersilahkan Amerika untuk mendahului mereka. Lab eksperimen bulan buatan Cina adalah langkah awal. Manusia akan semakin memahami lingkungan di luar bumi, dan masa depan manusia adalah menginvasi planet lain, bersatu memajukan peradaban, bukan sekedar perlombaan. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat. Salam Al-Abad China.